Hai guys, tahu nggak sih kalian jika kalian punya hutang di bank atau di pinjol dan kalian gagal bayar atau punya permasalahan untuk hutang piutang, tahu nggak sih kalian bahwa kalian bisa saja tidak diterima kerja di perusahaan? Nah loh, kok bisa? Viralnya kasus gagalnya calon pencari kerja karena BI checking. Kini banyak masyarakat yang memiliki hutang untuk mengecek status kolektibilitas agar terhindar dari masalah baru efek kredit macet. Saat ini memang banyak perusahaan yang memberlakukan seleksi berdasarkan SLIK OJK, terutama untuk posisi yang berkaitan dengan keuangan seperti finance staff dan sejenisnya. Sehingga para pencari kerja terutama fresh graduate harus mampu menyelesaikan masalah kreditnya. Ya intinya untuk tidak menjadi beban saat mencari pekerjaan. Nah, bagaimana cara mengenal atau mengecek BI checking kita? Masyarakat bisa mengecek skor kredit yang dulu dikenal sebagai BI checking dengan menggunakan KTP. Caranya melalui sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Skor kredit itu bisa dicek dengan masuk ke platform IDebQ, yakni melalui situs idebq.ojk.go.id. SLIK berisi informasi riwayat kredit seseorang pada lembaga keuangan seperti bank, termasuk terkait kelancaran angsurannya. Sebagai informasi diketahui terdapat 3 macam kredit, diantaranya kredit tanpa agunan, kredit pemilikan rumah, dan kartu kredit. Jika kalian melakukan pengajuan, maka kalian akan melewati proses BI checking, yang artinya pengecekan informasi debitur individual yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit yang kalian lakukan. Nah, BI checking sendiri ini merupakan informasi debitur individual atau IDI historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit atau kolektibilitas. Di SLIK sendiri, layanan informasi riwayat kredit nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya disebut dengan layanan informasi debitur atau IDEB. Informasi riwayat kredit nasabah perbankan atau lembaga keuangan lainnya disebut dengan layanan informasi debitur. Bank dan sebuah lembaga pembiayaan serta keuangan yang memiliki akses terhadap debitur dan berkewajiban untuk melaporkan data debitur ke sistem informasi debitur. Nah, di BI checking dan ID historis ini menyimpan semua identitas debitur, pemilik, fasilitas penyediaan dana atau pembiayaan yang diterima, agunan, pinjaman, dan kolektibilitas. Nah, di sini banyak sekali beragam informasi dari BI checking yang bisa diakses oleh anggota Biro Informasi Kredit setiap 24 jam per harinya. Nah, supaya kalian ketahui informasi di mana setiap nasabah debitur yang pernah mengajukan kredit akan diberikan skor berdasarkan catatan kreditnya. Penentuan skor ini dilihat dari catatan kolektibilitas si calon debitur. Skor kredit yang diberikan dihitung dari 1 sampai 5. Nah, untuk keterangan skor berdasarkan BI checking, skor 1 artinya kredit lancar. Skor 2 kredit DPK atau kredit dalam perhatian khusus. Biasanya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1 sampai 90 hari. Untuk skor 3 kredit tidak lancar, artinya debitur
menunggak cicilan kredit 91 sampai 120 hari. Untuk skor 4 itu diartikan sebagai kredit diragukan. Artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121 sampai 180 hari. Dan untuk skor 5 artinya kredit macet. Debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari. Per 1 Januari 2018, status debitur sudah lagi tidak berada dalam sistem BI Checking. Hal ini karena yang fungsi awalnya dimiliki oleh BI Checking sekarang bergeser ke OJK dengan sistem layanan informasi keuangan atau yang kita sebut sekarang sebagai SLIK. Sistem ini yang akan meneruskan tugas dari Bank Indonesia yang berkaitan dengan status kredit debitur. Sama dengan BI Checking, SLIK juga berisi tentang informasi penting soal riwayat kredit debitur, cicilan pembayaran, serta aset yang dijaminkan. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui skor kredit kalian, kalian bisa cek melalui browser kalian masing-masing dengan alamat idebku.ojk.co.id. Nah, di sana kalian akan mengetahui tentang riwayat kredit kalian. Apakah kreditnya baik, sedang, ataupun buruk. Nah, jika ada pertanyaan tentang hal ini, kalian bisa menulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe.